Waalaikumsalam. Irna dan Anissa ya? Iya, Bu. Oke. Silahkan duduk. Oke, Anissa dan Irna. Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik, Bu. Eh, tadi pagi itu sebenarnya saya dapat laporan dari ketua kelas. Itu katanya kalian terlibat pertengkaran. Benar atau enggak? Iya, Bu, benar. Tadi ada pertengkaran kecil di antara kami berdua. Karena apa? Jadi setiap hari itu Anissa mengerjakan tugasnya di sekolah, tapi dia menyontek dari saya juga teman-teman di kelas yang lainnya. Terus ya habis gitu, walaupun udah nyontek gitu ya, Bu, itu dia nyonteknya itu ambil bukunya nggak izin ke kita, terus ya nggak dikembaliin Terus juga. dikembalikan. Ya kan jadinya saya kesal. Dan itu setiap hari kah? Hampir setiap hari dan setiap mata pelajaran Anissa seperti itu, Bu. Kalau misalnya tidak kamu pinjemi, Anissa bagaimana? Anissa memaki-maki kami, jadi ya kami pinjemin aja. Bener Anissa? Iya benar, Bu. Saya tahu perbuatan saya salah. Saya tahu perbuatan saya merugikan Irna dan teman-teman yang lain. Tapi sebenarnya saya juga merasa terganggu dengan tindakan yang saya lakukan, Bu. Oke, terima kasih. Terus apa sih yang jadi alasan Anissa selalu mengerjakan tugas rumah di sekolah? Sebenarnya setiap pulang sekolah saya bekerja, Bu. Dan saya pulangnya jam 10 malam. Saya bekerja itu untuk membiayai biaya kuliah awal nantinya karena keadaan ekonomi keluarga saya. Saya pas sampai rumah itu capek banget. Jadi saya langsung mandi, makan, langsung tidur sampai pagi. Berarti Anissa tidak ada sempat untuk belajar sama sekali di rumah. Iya, benar. Oke, terima kasih kejujurannya Anissa. Kembali ke Irna coba. Kira-kira, maaf ya, tadi itu sebenarnya sebelumnya ya, kejadiannya seperti apa? Irna itu melakukan apa ke Anissa? Tadi pas Anissa nggak sengaja mengambil buku saya di tas tanpa izin kan, dia langsung nyontek tugas-tugasnya. Itu saya kelepasan untuk marah-marah ke Anissa, terus sampai merobek buku Anissa. Sampai merobek buku Anissa? Iya, Bu. Bener Anissa? Iya, Bu, benar. Oke, kalau begitu berarti ada alasannya dong Irna sampai merobek bukunya Anissa. Iya, Bu, pasti ada alasan di balik batu gitu ya. Masa kami membiarkan Anissa untuk melakukan mencontek-menyontek secara terus-menerus? Kan kami udah ngerjain capek-capek, mikir capek-capek di rumah. Terus dia Terus tinggal gitu. nyalin, apalagi ada pertanyaan yang isinya itu pendapat atau opini kami. Dan itu kan kalau misalkan itu di copy paste, dicontek kan kami juga kena imbasnya. Oke, bener. Ya wajar berarti ya kalau Irna kesel ya, Anissa ya. Begitu juga mungkin yang teman-teman yang sering dicari Anissa. Nah, tapi Irna, menurut kamu ya, setelah kamu mendengarkan alasannya Anissa tadi yang dia bekerja separuh waktu untuk biaya dia awal kuliah nanti, nah kira-kira Irna sendiri berpikirnya seperti apa gitu? Saya sejujurnya ya cukup terkejut karena Anissa sampai kerja part-time untuk membiayai biaya kuliahnya. Tapi balik lagi karena kan dia masih seorang siswi di SMA yang kewajibannya itu belajar dan juga ketika ada PR dikerjakan di rumah. Jadi harusnya walaupun dia melakukan hal baik untuk masa depannya, dia nggak boleh melupakan kewajibannya. Benar. Ya, benar. Sebenarnya saya sangat menghargai sih tindakan Irna. Tapi
ya itu tadi, menurut saya tidak harus yang sampai berlebihan gitu. Kalau Irna sendiri ya, kira-kira merobek buku Anissa itu sesuai nggak sih dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nggak sesuai, Bu. Nggak sesuai ya? Enggak. Nggak sesuainya di mana? Eh, menurut saya itu udah melanggar keyakinan kelas di poin yang saling menghormati dan juga menghargai teman. Saling menghormati dan menghargai teman. Nah sekarang kalau Anissa, Anissa tadi kan ceritanya di sini Kak Anissa itu tidak mengerjakan PR di atau tugas di rumah, tapi justru malah mengganggu temennya mengerjakan tugas setiap hari di sekolah. Menurut Anissa, keyakinan kelas apa yang Anissa tidak patuhi di sini? Saya telah melanggar keyakinan kelas yang berbunyi mengerjakan PR itu harus di rumah dan apabila ingin meminjam barang harus izin terlebih dahulu. Oke, benar. Jadi, menurut Irna sekarang dan menurut Anissa, menghormati teman itu penting nggak sih? Penting banget. Penting banget. Kalau menurut Anissa penting, menurut Irna itu penting. Jadi keyakinan apa yang harus Irna dulu ya? Keyakinan apa yang harus Irna lakukan untuk Irna itu bisa menahan emosi Irna ketika lagi marah? Yang pastinya saya harus lebih bisa mengontrol emosi lagi, harus lebih sabar lagi. Harus lebih sabar. Jangan yang tiba-tiba langsung marah terus robek-robek gitu ya. Kalau Anissa sendiri, keyakinan apa yang kira-kira Anissa harus lakukan ke depannya? Menurut saya harus ngerjain PR di rumah, terus kalau mau pinjem barangnya temen itu harus izin dulu, terus menghormati temen. Yang penting Anissa yang namanya kerja paruh waktu itu jelas itu tidak mudah. Jadi Anissa harus bisa membagi waktu karena itu sudah jadi keputusan Anissa. Oke. Irna dan Anissa bersedia nggak untuk memperbaiki semuanya ini? Bersedia. Kalau bersedia memperbaiki, kira-kira apa yang mau dilakukan? Ya mungkin kalau Irna berarti apa? Harus sabar. Iya, Iya harus kan, sabar, tahan amarah. Misalnya ada temennya mencontek atau Anissa mencontek lagi gitu ya, terus diberikan nasihat. Bisa juga ngelapor ke wali kelas atau ke guru mapel yang bersangkutan. Iya, jadi kalau ada kejadian itu alangkah lebih baik kamu lapor dulu ke wali kelas atau lapor ke guru pendamping supaya tidak kejadian yang seperti yang tidak diinginkan sebelumnya. Nah, itu tindakan yang tepat sih. Nah, sekarang ini, kalau sekarang Anissa, bagaimana tindakan ke depannya? Saya harus berusaha bisa membagi waktu dengan lebih baik lagi ke depannya. Harus bisa bagi waktu, benar-benar harus bisa bagi waktu. Misalnya pulang jam 3:30, terus habis itu kamu sore kerja, ya berarti mau nggak mau kamu tetap harus bangun pagi mungkin, atau kamu harus menyisakan waktu sekitar sejam untuk belajar. Oke, berarti saya anggap masalah ini sudah selesai. Irna dan Anissa boleh kembali ke kelas. Tapi sebelumnya saya mau tanya, kalian berdua sudah saling memaafkan ini atau masih ada yang mengganjal? Sudah. Berarti sudah saling memaafkan ya? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih, Kembali ke Bu Mita. kelas. Sama-sama. Anissa, Irna. Terima kasih, Bu. Permisi, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Mita. Oke, waalaikumsalam Arsya dan silakan duduk. Silakan. Ada apa ya Bu manggil kita berdua? Apa ya? Jadi begini, Bu Mita itu dapat laporan dari guru BK kalau Zidni dan Arsya sering terlambat ke sekolah. Apakah benar? Benar. Iya. Sudah berapa lama? Sudah berapa kali kalian terlambat sekolah? Zidni berapa kali? 6. 6? Arsya? Kalau saya sudah 4 kali Bu.
enam kali, 4 kali. Apakah selama ini kalian itu datang bersamaan kalau berangkat sekolah? Ya, tidak. Tidak. Oke. Menurut kalian, kalau datang terlambat sekolah terus nggak ikut KBM di jam pertama, itu kesalahan bukan sih? Ya, tentu saja itu sebuah kesalahan, Bu. Kesalahan. Berarti baik Sydney dan Arsya sadar ya kalau itu sebuah kesalahan. Iya, Bu. Oke. Kesalahan itu manusiawi sih, Dek. Jadi kita harus sama-sama belajar buat memperbaiki kesalahan. Nah, yang mau saya tahu ya, sebelum kita cari solusi sama-sama. Sydney kan terlambat sudah 6 kali, Arsya sudah terlambat 4 kali. Kira-kira itu alasannya apa sih? Kok sampai terlambat segitu banyaknya dalam 1 bulan ini? Coba dari Sydney dulu. Alasannya apa Sydney terlambat sekolah? Untuk saya sendiri, akhir-akhir ini saya sering bermain game terlalu malam, Bu. Karena itu habis reset season, saya itu sering begadang untuk bermain game. Dan saya sebenarnya situ sudah mengeset alarm, cuman itu tidak membangunkan saya. Tidurnya terlalu nyenyak Iya. jadinya ya. Karena begadang. Tidur jam berapa? Biasanya itu sampai jam 1. Jam 1. Arsya mengapa? Sama seperti Sydney, Bu. Saya juga sering main game akhir-akhir ini dan juga sering keluar malam, Bu. Keluar malam. Iya. Keluar malamnya kemana? Biasa nongkrong, Bu. Aduh, anak sekarang ya. Anak sekarang hobinya kalau nggak main game nongkrong ya. Oke. Berarti kalau gitu ya, saya nanya. Arsya sama Siti inget nggak sih dengan kesepakatan kelas yang kita buat di kelas? Ingat, Bu. Ingat. Nah, kalau misalnya datang terlambat sekolah itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas? Tidak. Tentunya, Bu. Tidak. Nah, berarti kalau begitu nih, keyakinan kelas apa yang Sydney sama Arsya langgar? Tentang kedisiplinan. Tentang kedisiplinan. Iya, benar. Tentang kedisiplinan. Nah, menurut kalian nih berdua, kedisiplinan, disiplin itu penting nggak sih? Ya, tentu saja penting, Bu. Disiplin itu penting. Pentingnya apa menurut kalian? Ya, kalau disiplin itu mungkin kita bisa untuk menghargai waktu. Kita bisa menghargai waktu. Dari kita bisa menghargai waktu, Ya, semua pekerjaan tidak akan terbengkalai. tidak terbengkalai, tidak tertumpuk-tumpuk, tugas juga bisa terselesaikan. Karena menghargai waktu sendiri itu sangat penting sebenarnya, dan itu sangat bermanfaat. Sama halnya kita menghargai orang-orang di sekitar kita. Jadi di situ kan kita juga melatih apa sih? Rasa kepedulian. Oke, dan di Sydney sama Arsya menyesalinya? Ya, menyesal karena orang tua saya sudah didapat surat dari BK. Dapat surat dari BK. Iya. Arsya juga. Oke. Kalau begitu sebenarnya sih saya apresiasi positif banget karena kalian itu sudah minta maaf. Jadi dari situ kalian menyadari apa yang menjadi kesalahan kalian. Nah, kalau begitu saya mau tanya lagi dengan Sydney dan Arsya, supaya kalian tidak terlambat lagi, apa sih yang kalian akan lakukan? Untuk Sydney, supaya tidak terlambat lagi, Sydney mau ngapain nih? Mungkin saya akan membatasi jam bermain game. Mungkin saya bermain game saat setelah isya mungkin sampai jam 8 saja, dan sisanya akan saya gunakan untuk belajar dan tidur itu target maksimal jam 10, supaya saya tidak terlalu malam untuk tidurnya. Dan bisa bangun pagi. Ya, Arsya sendiri apa yang kamu rencanakan supaya kamu tidak akan terlambat lagi? Mungkin saya akan mengurangi keluar malam, Bu. Keluar malam paling kalau malam minggu apa gimana. Oke, kalau waktu libur Iya. ya. Terus main gamenya Iya, mau main. sampai jam berapa? Paling jam 10, Bu. Paling jam 10 udah selesai. Habis itu tidur. Jadi gini,
mau kalian berkegiatan seperti apa, manajemenkan waktu dengan baik ya. Terus jangan lupa kalian punya kewajiban sebagai seorang siswa, yaitu belajar. Sisakan waktu buat refreshing, oke, boleh buat main game, tapi juga jangan larut malam. Karena kalau larut malam, konsekuensinya adalah kalian bangun kesiangan. Nah, ketika bangun kesiangan, akhirnya terlambat. Dan ketika terlambat, pasti akan ada masalah dari sekolah. Nah, oke. Kita sudah temukan solusinya. Setelah itu, mungkin nanti saya akan hubungin orang tua kalian, atau ketika orang tua kalian dipanggil, saya bisa bertemu dengan orang tua kalian. Saya akan komunikasikan dengan orang tua kalian supaya bisa sama-sama mengingatkan agar Sydney maupun Asya bisa membagi waktunya dengan baik dan tidak main HP sampai larut malam. Oke? Jangan diulangi lagi ya. Iya Bu, minta maaf ya Bu karena sudah membuat Bu minta dipanggil oleh guru BK karena perilaku kami yang tidak baik. Sekali lagi saya minta maaf juga Bu. Sama-sama, yang penting tidak diulangi lagi. Nah, kalian boleh kembali ke kelas karena ada banyak tugas yang harus kalian selesaikan ya, karena akibat dari keterlambatan kalian. Jadi apapun konsekuensinya kalian harus terima dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih, silahkan. Jangan diulangi lagi ya Sydney, Sekali lagi Asya, minta maaf ya, Bu. sama-sama. Sekali lagi minta maaf ya, Bu. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Salsabila. Saya merasa sangat senang dan lega setelah diajak berdiskusi dengan Bu Mita. Saya belajar untuk mengutarakan permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Dan saya juga menyadari bahwa saya harus lebih menghargai teman-teman saya harus membagi waktu dengan lebih baik lagi, serta saya harus mengerjakan PR di rumah sesuai dengan kesepakatan kelas yang telah kami buat sebelumnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inanindya Kirana Nurdiani. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Di sini saya belajar untuk lebih mengendalikan emosi saya, khususnya dalam menghadapi masalah akibat dari perilaku teman sekelas. Sejujurnya, saya menyadari bahwa saya perlu belajar lagi untuk bersabar dan lebih menghormati teman-teman sekelas berdasarkan keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya. Sekian, terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sydney Muhammad Ilham. Dan saya Arsana Heraditya Tama. Nah, kali ini kami senang banget nih telah diajak berdiskusi oleh guru kami. Kami di sini berdiskusi tentang kedisiplinan, khususnya untuk membagi waktu. Nah, dengan membagi waktu, kami dapat menghargai waktu untuk tidak terlambat lagi saat masuk sekolah. Sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kami sepakati. Terima kasih.